Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 jurusan Perbankan Syariah kelas 5D mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Perencanaan Aset dan Liability Bank Syariah. Kelompok kami terdiri dari Restu Fajar Maulida, Dewi Cahyati, dan Nanda Septiani. Masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian dari Asset and Liabilities Management. Adalah kegiatan mengoptimalkan struktur neraca bank syariah dengan berbagai alternatif yang tersedia untuk memaksimalkan laba sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin. Konsep dari ALMA tersebut tidak hanya diterapkan pada perbankan syariah, tetapi sudah terlebih dahulu diaplikasikan pada bank konvensional. Hal ini tentu masih dipertanyakan kesesuaiannya, terlebih lagi bagi bank syariah mengadopsi secara utuh dari konsep ALMA tersebut. Yang kedua, proses Assets and Management Liability. Yang pertama adalah munculnya ALMA. ALMA muncul pada tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya deregulasi moneter oleh pemerintah, yaitu paket kebijakan tanggal 1 Juni 1983. Lalu, setelah itu muncul dari regulasi moneter oleh pemerintah tersebut. Yang selanjutnya muncul adanya Pakto atau 1 Oktober 1988. Bank-bank diberi kemudahan melakukan ekspansi usahanya dan diberikan peluang yang semakin besar sehingga banyak bank-bank baru yang berdiri di samping semakin banyaknya kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah munculnya Pakjan. Memasuki materi yang ketiga, yakni permasalahan yang dihadapi oleh Asset and Liability Management. Yang pertama adalah spread atau selisih tingkat bunga, sumber dana dan penempatan dana dan keuntungan bank cenderung semakin menurun. Persaingan antar bank. Persaingan antar bank semakin meningkat secara tajam. Yang selanjutnya adalah kewajiban. Memasuki materi yang keempat, yakni komplikasi yang muncul dari kesalahan manajemen dana bank. Nah, komplikasi ini muncul karena banyaknya permasalahan yang muncul sebelumnya. Komplikasi yang pertama adalah terjadi clearing di Bank Indonesia. Yang kedua adalah kekurangan likuiditas atau dana jangka pendek sehingga dapat menyulitkan pembayaran atas penarikan dana nasabah. Yang ketiga adalah penurunan loyalitas dari nasabah atau kepercayaan dari nasabah itu menurun karena adanya masalah yang muncul di awal-awal manajemen. Dan yang keempat adalah ketidakseimbangan atau mismatch antara dana sisi liability dan aset. Hal ini menyebabkan terganggunya struktur keuangan sehingga dapat mengurangi keuntungan dan dapat mempengaruhi kesehatan bank. Jika tingkat kesehatan bank terganggu, maka Bank Indonesia membatasi kegiatan usaha bank atau bahkan dapat mencabut izin operasi dari bank tersebut. Yang selanjutnya adalah perkembangan moneter yang harus ditiru oleh bank syariah. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah di bidang moneter. Yang kedua adalah perkembangan pasar uang.
Yang ketiga adalah perkembangan dana pihak ketiga atau DPK dan tingkat bunga simpanan. Dan yang keempat adalah penyaluran kredit dan perkembangan sektor real. Poin yang keenam, kegiatan asset and liability management. Yang pertama adalah spread management. Yang kedua adalah liquidity management. Yang ketiga adalah control of overhead cost. Dan yang keempat adalah capital management. Menurut Mustajab 1995 yang mengatakan bahwa ALMA, manajemen struktur keuangan bank, untuk mengoptimalkan tingkat kesehatan keuangan dan memaksimalkan laba dalam batas-batas risiko tertentu. ALMA tidak hanya untuk memaksimalkan pendapatan, tapi laba dan dalam kondisi keuangan yang harus selalu sehat dalam mencapai laba yang optimal tersebut. Poin yang selanjutnya adalah kandungan dari asset and liability management. Yang pertama adalah manajemen struktur keuangan bank. Manajemen struktur keuangan berfungsi untuk mendapatkan dana atau obtaining of fund maupun menggunakan dana atau use of fund. Yang kedua adalah mengoptimalkan tingkat kesehatan bank. Dalam mencapai laba optimal, bank harus mampu pula mencapai tingkat kesehatan keuangan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan laba dalam batas risiko tertentu. Mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan, maka Bank Indonesia telah menetapkan rambu-rambu sebagai langkah pengamanan kegiatan operasional bank yang antara lain setiap usaha untuk meningkatkan pendapatan dan laba harus selaras dengan kondisi tingkat kesehatan bank. Hanya dengan cara ini, maka bank akan berkembang dengan semakin meningkat secara berkesinambungan. Poin yang selanjutnya adalah organisasi dari asset and liability management. Yang pertama adalah direksi, yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga adalah administrasi kredit, dan yang keempat adalah jasa dan operasional. Poin yang kesembilan adalah ruang lingkup asset and liability management. Yang pertama adalah perkembangan pasar uang dan tingkat bunga. Yang kedua adalah manajemen likuiditas. Yang ketiga adalah cap management atau asset management and liability management. Dan yang keempat adalah pricing. Poin yang ke-10 adalah landasan dan sasaran asset and liability dari bank syariah. Yang pertama adalah manajemen struktur keuangan bank. Yang kedua adalah optimalisasi tingkat kesehatan bank. Yang ketiga adalah optimalisasi laba dalam batas risiko tertentu. Poin yang ke-11 adalah sumber dari aset bank syariah.
Yang pertama, bank mencari sumber modal yang mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sumber modal tersebut dapat berupa modal sendiri atau dapat juga berupa pinjaman. Untuk modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan laba dan laba ditahan, sedangkan modal pinjaman terdiri dari dana pihak ketiga, pinjaman dari Bank Indonesia dan pinjaman dari bank lain. Yang kedua adalah untuk mencari modal tersebut, bank syariah harus menggunakan strategi yang pemasaran untuk menarik minat nasabah dan investor. Dalam menentukan strategi pemasaran, bank syariah biasanya menerapkannya melalui bauran pemasaran, baik dalam mendesain produk, menemukan harga, melakukan promosi, dan menentukan lokasi bank syariah. Yang ketiga adalah mengelola dana yang telah dihimpun dengan membuat perencanaan budgeting, meliputi penetapan target yang ingin dicapai, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut, mengkomposisikan dana yang tersedia untuk investasi, dan menyusun anggaran. Yang keempat adalah menginvestasikan dana yang telah dialokasikan melalui proses budgeting. Tahap ini disebut juga dengan tahap pelaksanaan rencana, schedules, dan program yang telah ditetapkan. Berikut adalah proses dari manajemen bank syariah. Dalam proses manajemen bank syariah, terdapat poin manajemen permodalan bank syariah. Yang kedua adalah manajemen pemasaran dari bank syariah. Yang ketiga adalah manajemen pendanaan bank syariah. Dan yang keempat adalah manajemen investasi dari bank syariah. Yang selanjutnya, manajemen permodalan bank syariah itu adalah mencari dan menjaga kecukupan modal, lalu berkaitan dengan manajemen pendanaan bank syariah yang berhubungan dengan mengatur posisi dana yang diterima untuk menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran bank syariah yang menetapkan strategi penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk menarik minat nasabah dan investor. Yang selanjutnya berkaitan dengan mencari dan menjaga kecukupan modal, lalu menjalankan fungsi penganggaran dana untuk memperoleh keuntungan. Poin ke-13 adalah klasifikasi aset dari bank syariah. Di sini ada 3 jenis klasifikasi dari aset bank syariah. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar dapat dicairkan kapan saja dan dibutuhkan, biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas bank syariah. Jenis-jenis aset lancar yang pertama adalah kas, yang kedua adalah giro pada Bank Indonesia, yang ketiga adalah giro pada bank lain, dan yang keempat adalah surat berharga. Yang selanjutnya adalah aset kurang lancar. Aset kurang lancar meliputi piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijaroh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan atau barang yang dijual, tagihan dan kewajiban akseptasi, aset istisna dalam penyelesaian, aset pajak dalam tanggungan, yang merupakan aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang seperti bangunan, tanah, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Contohnya adalah aset ijaroh dan aset tetap lainnya. Berikut adalah sumber dana dari bank syariah.
Sumber dana dari bank syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua adalah dana dari pihak ketiga, dan yang ketiga adalah pinjaman pihak lain. Modal sendiri meliputi modal yang disetor, cadangan laba, laba ditahan, dan akuisisi modal. Dana pihak ketiga adalah giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Dan pinjaman dari pihak lain adalah hutang pajak, pinjaman subordinasi, dan yang ketiga adalah kewajiban lainnya. Manajemen aset dari bank syariah. Manajemen aset dari bank syariah adalah suatu penerapan dari asset and liabilities management pada lembaga perbankan, baik itu bank syariah maupun bank konvensional, harus melalui tahap penilaian terhadap budget, membuat rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi pada masa lalu, memantau distribusi aset dan liabilitas bank, dan menerapkan strategi aset dan liabilitas. Yang pertama adalah penilaian budget. Bank Syariah membuat perencanaan keuangan terkait dana yang dapat digunakan untuk investasi. Yang kedua adalah membuat rencana pendapatan. Tahap ini bermaksud membuat target pendapatan yang ingin diperoleh oleh Bank Syariah dalam masa 1 tahun ke depan. Yang ketiga adalah penilaian kinerja investasi pada masa lalu. Penilaian kinerja investasi pada masa lalu diperuntukkan bagi Bank Syariah untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas segala kebijakan yang diambil oleh pihak bank. Dan yang keempat adalah memantau distribusi aset dan liabilitas bank. Tahap keempat, bank memantau sejumlah aset yang masih tersisa dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah kesesuaian penerapan aset and liability management pada perbankan syariah. Manajemen aset bank syariah tidak dapat dipisahkan dari manajemen liabilitas karena keduanya saling terhubung, di mana sumber aset bank syariah sebagian besar berasal dari kewajiban atau liabilitas berupa dana pihak ketiga. Yang pertama adalah simpanan wadiah. Simpanan wadiah terdiri dari 2 produk utama, yakni produk giro dan produk tabungan. Giro merupakan suatu produk bank dalam bentuk simpanan yang penarikan dapat dilakukan kapan saja, baik menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembiayaan lainnya, ataupun pemindah bukuan. Yang selanjutnya adalah investasi mudharabah. Investasi mudharabah pada perbankan syariah diaplikasi pada produk tabungan dan deposito. Kedua produk ini biasanya menggunakan konsep mudharabah mutlaqah, namun keduanya berbeda dalam ketentuan penarikan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami semua mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.